Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas cara mencapai target dalam penjualan properti. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu tahapan-tahapan dalam pemasaran dan penjualan properti. Yang kalau kita sederhanakan itu ada 5 saja. Satu itu adalah traffic. Traffic itu artinya database yang kita punya, yang kita peroleh dari mana saja yang masih merupakan data mentah. Kemudian tahap berikutnya adalah leads. Leads itu adalah orang-orang calon pembeli yang potensial yang kita hubungi lewat telepon, lewat WA, dan lain sebagainya untuk kita berikan penawaran. Yang berikutnya adalah prospek. Prospek itu adalah orang-orang yang sudah menyatakan minat terhadap produk kita. Jadi udah lebih serius. Kemudian visit. Visit itu adalah orang-orang yang sudah kita undang untuk survei dan berkunjung ke lokasi, dan mereka bersedia kemudian sudah melakukan survei ke lokasi. Dan terakhir adalah closing atau penjualan. Kira-kira itu tahapannya. Kalau meminjam terminologi dalam digital marketing atau internet marketing, ilustrasinya adalah seluruh proses itu adalah menuangkan air ke dalam corong gitu ya. Jadi air dituang di atas corong akan keluar di bawah. Tetapi rupanya corong ini tidak sempurna begitu. Ada lubang di sana sini, ada kebocoran sana sini. Sehingga kalau hanya sedikit yang kita tuang, kemungkinan dia akan hilang di tengah jalan. Sehingga nggak menghasilkan penjualan, nggak keluar di bawahnya gitu ya. Tapi semakin besar kita menuangkan air atau kita memiliki data, maka semakin besar pula probabilitas yang akan muncul sebagai penjualan di bawah sebagai hasilnya. Nah, ini juga ilustrasinya sama. Nah, kalau kita menggunakan rumus 10%, maka kalau kita mau menghasilkan satu penjualan, maka di tahap sebelumnya itu harus 10 kali lipat. Jadi kalau satu unit penjualan atau penjualan satu unit itu adalah 10% dari tahap sebelumnya, berarti yang berkunjung ke lokasi kita minimal harus sejumlah 10 orang atau 10 kali lipat dari target closing yang ingin dicapai. Nah, kemudian naik lagi proses tahap sebelumnya, yaitu orang-orang yang berminat. Kalau mau ada 10 orang yang berkunjung yang nanti menghasilkan satu penjualan, harus ada minimal 10 kali lipat yaitu 100 peminat, dan begitu seterusnya. Artinya kalau ingin mencapai satu penjualan harus minimal ada 1000 orang yang diberikan penawaran, kira-kira begitu, yang potensial. Nah, ini kita buktikan kalau semakin besar angka leads-nya akan semakin besar probabilitas penjualan yang terjadi di bawah. Ini dengan menggunakan rumus 10%. Ini kalau kita rubah angkanya, kita tambah 1 jadi 100.000 misalnya. Kita enter, nah akan menghasilkan ini. 10.000 otomatis. Semakin besar database yang kita punya, yang kita proses, semakin besar pula kemungkinan angka penjualannya. Nah, dari mana aja sumbernya ini semua leads-nya? Sumbernya bisa dari mana aja, yang penting halal dan yang penting bisa diproses. Ini kalau kita sederhanakan, kita bagi menjadi 3 sumber. Ring 1 keluarga, saudara, tetangga, sahabat, teman. Ring 2 keluarga, saudaranya saudara, tetangganya tetangga. Wah, kita dong. Ya bisa aja saudaranya tetangga, keluarganya tetangga, dan lain-lain. Kemudian sahabatnya sahabat, temannya teman. Intinya ring 1 dari ring 1 kita.
Nah, kemudian baru yang ketiga adalah yang sama sekali di luar lingkungan kita, atau kalau boleh kita istilahkan orang-orang asing yang kita peroleh dari promosi baik offline maupun online. Yang offline ya teman-teman sudah ketahui melalui banner, spanduk, brosur, open table, dan lain-lain. Yang online dengan menggunakan digital marketing. Nah, pertanyaannya nih, apakah harus menggunakan rumus 10%? Karena angkanya besar-besar, sementara tim marketing saya baru sedikit, baru 1 orang dan lain sebagainya. Nah, kita bisa juga menggunakan ini untuk memahami logikanya sebetulnya, tapi kita bisa menggunakan rumusnya Dolph de Ross. Dolph de Ross itu adalah seorang pakar properti, teman-teman bisa search sendiri namanya di Google untuk mengenal lebih lanjut. Aslinya dia membuat rumus ini tuh untuk membeli properti. Jadi kalau dia mau membeli satu properti untuk nanti dia jual kembali, dia mencari 100 properti disaring menjadi 30, disaring lagi menjadi 3, dan nanti dia akan beli satu. Tapi oleh para marketer properti, rumus ini dibalik menjadi rumus penjualan. Tadinya rumus pembelian dibalik menjadi rumus penjualan. Kalau mau menghasilkan satu penjualan, maka kita harus punya 100 leads atau harus ada 100 orang potensial yang kita berikan penawaran, nanti menghasilkan 30 peminat, menghasilkan 3 orang yang kita undang untuk datang survei dan bersedia, kemudian menghasilkan satu penjualan. Nah, khusus untuk tim marketing Mahacita Village yang kita gunakan adalah rumus dari Dolph de Ross ini. Kemudian nanti kita breakdown. Ini adalah target bulanan, ini adalah target mingguan. 1, 2, 3 ini adalah target mingguan. Jadi dalam seminggu tim marketing harus bisa memberikan penawaran, melakukan penawaran kepada 100 orang potensial, nanti menghasilkan 30 orang peminat. 30 orang peminat ini kita undang untuk datang ke lokasi. Mudah-mudahan minimal ada 3 orang yang berminat dan berkunjung. Kemudian dari 3 orang yang berminat dan berkunjung, mudah-mudahan ada 1 penjualan. Nah, ini target mingguan, ini akan kita bagi. Karena dalam 1 minggu asumsi hari kerjanya adalah 5 hari kerja, maka dibagi 5, 1 hari kerja itu perlu menghubungi lewat WA atau telepon atau media lain untuk melakukan penawaran kepada 20 orang, 100 dibagi 5 hari. Nanti 20 target memberikan penawaran kepada 20 orang dalam sehari itu dibagi kepada seluruh anggota tim sesuai jumlah anggota tim. Nah, nanti untuk mengontrol ini semua kita menggunakan 2 tools. Yang pertama adalah daily sales report, ya, jadi laporan pemasaran harian. Yang kedua kita akan menggunakan namanya weekly marketing scoreboard. Jadi scoreboard atau papan skor mingguan itu untuk mengukur pencapaian target kita, untuk kemudian kita evaluasi kalau belum tercapai apa yang harus kita perbaiki. Kalau sudah tercapai artinya cara-cara yang kita lakukan sudah benar, bisa kita tingkatkan lagi. Demikian mengenai pembahasan mengenai cara mencapai target dalam penjualan properti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.